Yang paling banyak lu sales mana penjualannya? Kan ada datanya. Tahun pertama itu kurang lebih. Kita kasih solusi. Mahdi, waduh, ini glek nih. Sekali glek, haus hilang. Karena gue nyobain gini tuh langsung dahaga, tau gak? Kenapa Anda ketawa-ketawa? Asal jangan pas puasa. Iya benar. Coba kita lihat sosial medianya. Orang baik pilih glek. Iya. Itu gimana ceritanya? Maksudnya nih lihat ya. Di produk-produk lo nanti kita bahas lebih lanjut ya. Iya. Tapi intinya setiap produk ini ada quote yang memang sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat. Nanti beda lagi tuh. Setiap bulan beda-beda. Oh, bisa quote dari hadis, bisa quote dari guru-guru kita, entah siapapun itu. Oh, oke. Bulan ini nih udah naik sebenarnya, cuman masih ada beberapa yang masih edisi lama. Yang sekarang itu lakukan, lupakan. Push. Itu quote-nya Ustadz Lukmanul Hakim Pontianak Munzalan. Oke, jadi kalau udah lakukan lupain aja, nggak usah diinget-inget. Oh. Jangan ngerasa kita udah baik nih sama dia nih, kok dia kok begitu mulu, udah lakuin aja terus lupain. Oh, oke. Nanti kita bahas satu persatu ya mengenai campaign marketing glek. Sekarang udah punya 46 cabang. Iya. Wow. Terus juga kenapa dekat banget sama ya marketnya muslim. Iya. Ya dong, kita kan sevisi misi nih, Bro. Bener enggak? Bener kan ya? Harus dong. Iya, nah maksudnya gimana cara menyasar strateginya? Iya kan iya dan lain-lain lah. Sempat juga lu bikin apa ya kemarin yang paling baru sedekah yang kemarin deh. Iya. Bukan deh? Ya terus kami setiap bulan itu setiap saat itu ya berusaha buat terus bersedekah ya. Oke. Karena menurut saya menurut yang saya tahu dari guru-guru saya juga bahwa dua amalan yang paling gampang dihisap, paling mudah itu ya sholawat sama sedekah. Oke. Jadi sedekah itu kan gak harus juga uang ya, kita berbuat baik, kita senyum. Hari ini kami diundang di sini, dimuliakan sama teman-teman kayak Soleh sama Bang Dery juga, itu kan sedang bersedekah, membahagiakan. Ibadah yang disenangin Allah selain ibadah wajib ada membahagiakan hati orang-orang mukmin. Masya Allah. Mahdi tanpa imam depannya. Belum. Ya, bener bahaya kan? Kalau ada ini. Iya makanya kan bener kan. Bisa nggak ada nantinya kan. Makanya kan gue bilang Mahdi aja panggilannya. Oke, jadi gini, kita bahas dari awal gimana? Bahas dari awal proses lo ngebangun glek. Yang sampai akhirnya diminatin sama banyak, totalnya berapa mungkin kalau kita ngomong, sebenarnya gue mau nanya langsung revenue stream sih per tahun berapa dapatannya untuk memotivasi teman-teman ya, atau mungkin ya sampai lu sebelum punya 46 cabang gimana strateginya, karyawan berapa? Kurang lebih hampir 70, hampir 80-an ya, 70-an. Iya. Gimana tuh caranya tuh manage-nya ya? Kita mulai ya. Tahun berapa lu bangun bisnis minuman ini? Kalau berbisnis sih dari kecil Bang. Kalau berbisnis itu dari kecil, dari SD, karena badan ini kan besar ya. Jadi di kampung ini jadi kepala suku jadinya. Orang kalau nggak beli sama kita nggak temenin. Kampung apaan? Di Jagakarsa. Oh, Jagakarsa. Ya, kita anak Jaksel kita. Literally kita anak Jaksel pokoknya. Iya. Sama-sama minuman lo aja tuh lihat yang ini. Nih tuh. Yang ini yang gede. Tuh lihat tuh. 1 literally kan? Literally. Kepanjangan sebenarnya bukan 1 liter nih. Anak Jaksel bikin minuman 1 literally. Harusnya gitu. Emang kami banyaknya juga di Jaksel, dapil Jaksel gitu. Oh gitu. Nanti gue cobain ya. Teman-teman kalau lo nyimak sampai habis, nanti gue akan cobain kira-kira apa yang membedakan dengan brand-brand minuman yang lainnya. Iya. Iya dong. Glek ini nanti di akhir lah. Gue pengen ngobrol dulu sama lo lebih dalam lah ini ya. Oke, dari kecil udah bisnis. Nah, walaupun badan gue gak pernah kecil ya Bang. Iya benar. Tapi udah jual minuman? Enggak, belum, macam-macam. Apaan aja? Paling gede revenue stream gue waktu kecil itu lo gue aja gak apa-apa ya. Iya dong. Biar kayak Abang Ade. Iya, walaupun gantengan antum. Oke. Dari kecil tuh revenue stream paling gede itu ngamen Bang. Rumah gue kan deket sama Ragunan ya. Oh bener-bener dari nol banget ya. Ngamen itu semakin jelek suaranya semakin cepet dapat duitnya. Karena udah. Biar pergi buru-buru. Walaupun uangnya gak berkah ya, orang gak puas ya, gak ridho gak puas ya. Iya. Oke, lalu? Dari kecil emang sukanya itu dagang memangnya. Apalagi dulu waktu SMA itu Umi tuh sering nonton infotainment. Gue perhatiin suami-suaminya artis tuh rata-rata pengusaha semuanya. Gak ada yang PNS, gak ada yang karyawan. Contohnya? Ya pada zaman itu hampir semua sih Bang ya, suami itu pada pengusaha sih. Oke. Jadi Anda pikir kayak mesti punya istri yang kecantik itu mesti jadi pengusaha ya, kayak mesti sah jadi pengusaha pokoknya. Sampai lulus kuliah pun juga sempat keterima kerja juga perusahaan migas internasional.
Dan di Indonesia juga di badan migasnya di atas perusahaan migas itu juga, cuma nggak diambil. Loh, itu kan udah enak. Ngapain lu dagang udah kerja di perusahaan migas? Belum kerja sih. Dulu Abah itu sama Umi pengennya tuh ijazahnya kepake. Nah, dari anak-anaknya tuh notaben kampus terbaik dari anak-anaknya tuh gua Bang. Jadi harapannya tuh ijazahnya berguna gitu loh, keluar gitu loh. Oke. Udah capek-capek soalnya nyekolahin ya. Capek ya, karena paradigmanya orang-orang tua kan biar aman, jadinya PNS, jadinya pegawai korporasi, jadinya pegawai BUMN. Padahal kan semua tuh sebenarnya bagus ya sebenarnya. Cuman temen ada yang bilang, Res, lo SD negeri, SMP negeri, SMA negeri, lulusnya juga di kampus negeri. Masa lulus nggak pengen punya kontribusi buat negeri ini gitu. Oke. Nah, itu tuh mulai panas tuh kuping tuh kan. Oke. Kenapa nggak terusin dagang aja kan? Oke. Terus akhirnya dagang, jualan telur. Telur apaan nih? Telur ayam. Maksudnya nggak di pasar? Datengin dari peternak langsung, itu kita jual masuk ke pasar-pasar. Jadi alumni kampus UGM yang bawa-bawa peti, pakai celana pendek. Ares Mahdi. Siapa nama lu? Aresdi Mahdi Asyatri. Aresdi Mahdi, luar biasa dari nol banget ya. Nggak nyangka gue pakai bawa peti itu. Bawa peti, pakai pick up. Pick up kan lu kan dari mana? Walaupun pakai pick up itu udah kayak Marsha and the Beer kalau pakai karena kan setirannya mepet sama perut, Bang. Iya benar. Jadi kalau kita mau belok gitu, mesti tahan perut. Tahan perut. Set, kecilin, belok tuh. Pas belok. Terus akhirnya? Ya, berapa omset? Ya lumayan, sering dimik bro. Lumayan bangkrut. Karena dulu sering itu telur tuh kalau kotor datang karena ilmunya kurang nih pengusaha tuh, kalau usaha mesti punya ilmu ya. Setuju. Telur tuh kalau kotor gue cuci. Padahal tuh nggak boleh. Emang iya? Gue baru tahu. Busuk kan tau dari kandang itu kan ada kotoran ayamnya itu. Kan harusnya disikat pakai sikat kasar. Dari dari bokong ayam. Iya. Ya, cuci lah. Ya nggak bisa, mesti pakai sikat kan udah pada kering tuh, disikat pakai sikat khusus telur. Bukan sikat gigi kita yang kita pakai di rumah. Gigi juga agak gede dia. Kalau itu kan lama dong, kalau sikat gigi kecil kan dia. Sikat apaan? Ada sikat kamar mandi. Kayak semir gitu loh Bang, kayak semir. Kayak semir. Iya, yang warna biru, warna hijau gitu tuh. Dia sikat pakai gituan atau dilap. Terus busuk. Ya, kok busuk? Iya, karena air katanya nggak bisa pakai air. Emang airnya masuk? Enggak juga, nggak tahu kenapa itu proses kimia itu gimana, nggak tahu. Pokoknya kalau dikasihin air lama-lama dia nggak awet. Oke. Nah, lalu masuk ke pasar-pasar segala macam, sering diutangin akhirnya nggak dibayar. Ya, aduh. Problematikanya jadi orang kalau mau bikin usaha itu nggak cukup cuman lu tahu vendornya di mana gitu. Itu cuma 0, berapa persen doang dari formula, dari semua siklus bisnis cuman 0, berapa persen lu punya modal dan lu tahu suppliernya di mana gitu. Itu ternyata cuma sekian persen doang. Cuil doang ternyata. Banyak lagi. Problematika di lapangan itu jauh lebih banyak, lebih besar dan lebih nggak terduga kalau nggak nyemplung. Oke. Terus itu bertahan berapa lama? Setahun ya. Setahun. Lewat tuh udah bangkrut. Terus uangnya habis apa buat modal? Ya masih ada, Abah masih aman lah. Oh jadi Abah mau masih support. Orang kaya? Kaya sih enggak, cuman semua orang tua kita kalau buat anaknya biasanya jadi orang kaya mendadak tuh. Caranya? Semua diada-adain, semua diupayakan. Entah gimana pun namanya orang tua pasti begitu tuh. Walaupun nggak ada, walaupun nggak makan, tetap udah bilang udah kenyang. Iya, Masya Allah ya. Kalau nggak ada, bilangnya apa? Pakai tetap aja selalu ada. Entah juga dari mana gitu. Oke. Terus ganti usahanya apa? Ganti usaha pengiriman barang. Ini nggak nyangka kalau Aresdi Mahdi gelek. Ternyata gua taunya kirain langsung modal, dapat investor. Semua pengusaha itu sebenarnya nggak tertarik jelasin produknya, Bang. Oke. Dia lebih tertarik jelasin story perjuangannya. Iya, betul. Makanya orang-orang kaya yang anaknya tinggal tiba-tiba langsung pegang perusahaan, langsung ya selama dia nggak punya biografi itu mustahil dia bisa panjang ya usia usahanya ya. Setuju. Karena dibangunnya tuh kisah-kisah begini lebih seru diceritain. Iya. Dan juga kan kita tahu kemana melangkah. Iya. Dan kalau kita jatuh, yang kita ingat bukan dana investor gimana balikinnya. Nih gini. Bukan itu sih yang kita ingat, dulu udah pernah begini. Kenapa mesti nyerah di titik ini gitu. Semua pengusaha harusnya ingatnya ke sana gitu. Relate-nya ke sana, bukan relate-nya ke
omset segala macam. Kalau gue nggak ada, ntar orang income gue dari mana ya? Nggak begitu sebenarnya, itu receh sih. Oke. Tapi perjuangan itu, histori itu yang itu nggak tergantikan dengan apapun ya. Emang mau dibawa kemana story-nya? Kan ya hilang begitu aja. Apa yang menjadi aset story itu jadi aset gitu? Artinya bahwa ada satu momen di mana kita pernah menang sama ketidakpastian ya. Kita pernah menang sama hal yang nggak mungkin. Kita pernah menang saat kita sedang minim, terjepit, jatuh, kita pernah bangkit. Ya, jadi salah satu guru saya bilang bahwasanya ada gunanya kita majang foto-foto kita udah wisuda, kita udah pernah ini. Bukan memamerkan kepada yang melihat. Cuman menjadi ingatan, afirmasi yang positif buat kita bahwasanya kita pernah menang gitu. Maka kita harus menang lagi. Oke. Ini cocok nih buat potongan quotes inspiration di TikTok nih barusan nih. Iya enggak tapi serius. Majang dalam artian apa dulu nih? Maksudnya di handphone minimal. Iya, di handphone. Iya kan maksudnya gitu ya. Di kamar pribadi khususnya di handphone. Iya, kita lihat kita dulu pernah begini. Iya, kita pernah begini. Oh, oke. Dan memang perjuangan lo memang seberdarah-darah itu. Ya, harusnya sih iya, sampai sekarang juga masih berdarah-darah ya. Kenapa? Kan udah kelihatan revenue-nya aman, kayaknya insya Allah. Ya memang kita harus memperlihatkan yang baik-baik sama manusia. Oh ya. Yang sedih bukan sama manusia memperlihatkannya. Yes. Contoh hari ini seperti ini ya Bang ya. Artinya ketika someday Allah kasih, ya pasti tiap hari ada ujian pasti ya. Maka gue pasti bakal inget gue pernah ada di kursi yang sama kayak mantan menteri Mas Dirman Said, sama guru sales Indonesia Kang Dewo Aika Prayoga. Gue ada di kursi yang sama, di ruangan yang sama. Harusnya gue juga bisa bangkit seperti mereka juga. Amin ya Allah. Gak ada yang kebetulan ya. Yeah. Pilot Boeing itu yang dia bawa pasti Boeing, nggak mungkin yang lain. Pilot Airbus levelnya akan bawa Airbus juga. Orang-orang yang satu ruangan, satu frekuensi juga harusnya punya titik balik, punya pencapaian yang harusnya nggak jauh beda. Story-story ini sebenarnya kalau gue boleh tebak nih bro, ternyata memang lo aplikasikan ke Glek ya. Soalnya banyak ya yang bilang, terutama adalah guru kita bersama Pak Bi, ya kan, artinya kalau gue masuk ranah teknis strategi apa segala macam, ternyata strategi marketing, branding untuk fokus pada customer itu akan lebih boom. Salah satunya yang lo lakuin sekarang kan, customer plus sosial Bang. Iya betul. Jadi nggak hanya lo fokus pada fitur atau produk. Nggak. Makanya gue lihat deh di sini nih, Masya Allah nih ya, gue melihat Glek itu luar biasa. Kenapa? Karena yang dia sasar ini strategi buat para UMKM yang lu punya brand makanan, fashion apa segala macam. Ternyata memang ini nyentuh customer dan lu merangkul sosial konsumen itu akan lebih mudah jadinya. Iya. Saya pernah, kebetulan saya juga terdaftar di relawan ya Bang ya. Oke. Di relawan, terdaftar di sana. Satu momen tuh ada pesawat Sriwijaya itu tenggelam di Tanjung Priuk. Itu waktu itu azan maghrib. Dan pas gue mau sholat itu, gue melihat lintas partai, lintas organisasi, lintas lembaga, lintas pemerintah, sholat bareng. Dengan jaketnya masing-masing, rompinya masing-masing. Oke. Ya artinya hanya satu-satunya hal yang bisa menyatukan semua itu ya kemanusiaan, sosial. Kita bisa berbeda dalam segala macam agama. Ketika orang berbuat baik, orang nggak nanya agamamu apa gitu. Ya, sosial, kemanusiaan itu adalah sebuah tanda kutip ya agama untuk menyatukan semuanya juga gitu. Orang akan bersatu di soal sosial. Iya betul. Makanya Nabi kita Rasulullah SAW juga kan memang ya dia sosial, muamalah sama bahkan yang non muslim apa segala macam. Ya kayak gitu kan. Ya intinya bahwa beliau diutus di muka bumi itu kan memperbaiki akhlak ya. Akhlak itu kan berarti hubungan sama manusia yang lainnya ya. Iya betul. Hubungan manusia lainnya itu berarti terkait sosial ya. Gimana melayani, gimana membersamai, gimana menyenangkan, itu bagian dari akhlak itu sendiri kan. Kita bicara kalau di Islam sholat, ngaji segala macam, cuma ketika ada orang motornya mogok atau etolnya habis, kita sengaja pindah jalur. Keren, betul. Itu gue ngerasain banget. Padahal kayak Bang Dery sendiri, dibanding saya bawain minum ke Bang Dery sama ke anaknya Bang Dery, pasti lebih seneng Bang Dery dibawain anaknya. Iya. Begitu pula juga Allah. Hablum minanas dulu yang paling utama, baru hablum minallah. Hambanya dulu dibahagiakan dulu. Hambanya dijaga, itu ya prinsip yang gue pegang ya. Oke. Ini menarik ya. Artinya ini semua lu lakuin di Glek. Di Glek. Atas izin Allah, atas kebaikannya Allah, banyak hal baik termasuk dikenal banyak orang, dikenal banyak orang-orang satu frekuensi itu di Glek.
Oke. Yeah. Sebelum Glek Persis itu adalah bisnis lo atau dagangan lo yang apa tadi setelah telur? Ekspedisi. Ekspedisi 2015, event organizer. Oh, IO juga sempat IO juga segala macam. Dan di Glek ini bukan masalah bisnis yang berbeda, cuma ada fundamental yang ada di situ. Oke, coba kita step forward gitu ya. Iya. IO ya udahlah, oke. Lewat. Ada momen tertentu spesial yang di IO. Ya, momennya adalah kolaps, bangkrut, nggak punya apa-apa. Telur bangkrut, ekspedisi bangkrut, IO bangkrut, apalagi? Total yang bangkrut berapa nih usaha lo? Iya, 3 itu yang bangkrut. Telur, ekspedisi sama IO. Bukan bangkrut, performanya turun gitu. Ya, ujung-ujungnya nggak punya apa-apa lah istilahnya. Ujung-ujungnya bangkrut juga. Betul, ujung-ujungnya bangkrut. Lepas gitu aja. Ya lepas gitu aja. Jadi banyak faktornya bahwasanya di situ gue belajar bahwasanya bisnis itu bukan tatanan ikhtiar. Tapi yang paling penting adalah fundamentalnya. Oke, gini bro. Tapi kan kita kan juga harus ikhtiar. Mohon maaf nih. Kan harus ikhtiar, lalu tawakal hasil Allah Jalla wa'ala. Iya kan? Tapi kan gimana tuh? Menurut sebelum tatanan ikhtiar tuh yang pertama ridhonya Allah dulu. Oh ya, oke. Lo arahnya ke sana. Ya, oke. Ke sana. Ridhonya Allah dari mana? Ya, pertama pastinya orang tua kita. Banyak orang ketika usahanya tutup baru ngadu ke Allah. Ya Allah, kok usaha saya tutup? Iya, tuh penyakitnya begitu tuh manusia. Ya Allah, kok pasangan kita begini? Ya Allah, kok partner bisnis kita begini? Kata Allah, ya waktu lo milih, lo ngelibatin gak? Lo ngomong gak? Satu kisah, Nabi Musa itu pernah sakit. Beliau doa sama Allah, ya Allah, saya sakit ya Allah. Allah kasih petunjuk, ambil daun di depan rumah, diseduh, dan Nabi Musa lakukan itu dan qadarullah sembuh. Beberapa waktu kemudian Nabi Musa sakit yang sama. Beliau langsung ambil daun yang sama juga, beliau seduh dan ternyata gak sembuh. Beliau tanda kutip protes sama Allah, ya Allah ini kan daun yang sama yang dulu engkau suruh. Ya Allah bilang yang sembuhkan engkau itu bukannya daun saya. Gara-gara kamu minta duluan gitu loh. Maka dari kita sekarang banyak ketika udah mentok sakit ngadu sama Allah. Harusnya ngadu sama Allah dulu. Baru Allah gerakin dia mau ke dokter yang mana. Allah gerakin tuh dokter nulis resep yang bagaimana. Allah gerakin semua infrastrukturnya, kayak kita ada presiden mau kunjungan ke suatu daerah gitu misalnya ke Cilacap. Ya ketika udah dikasih tahu duluan semua protokolnya bakal nyiapin. Penjemputan di bandaranya, asongan dirapihin semuanya dan segala macam. Jadi yang paling penting itu adalah lapor dulu. Kita mau usaha dan minta redonya dulu. Dan ini yang lo sebut dengan fundamental. Fundamental itu gue nggak lakuin. Waktu itu nggak ngelakuin. Nah akhirnya gimana caranya lo bisa terpikir bahwa ternyata fundamental ini penting. Ternyata lo libatkan Allah Subhanahu wa ta'ala dulu di utama, baru lo bikin Glek. Itu gimana kuncinya? Jadi kuncinya waktu turun ngedrop, porak-poranda semuanya. Waktu selama bisnis itu biasalah kita megang uang, terus merasa orang tua dulu ngarahinnya suruh kerja, dan gue bisnis dan gue sukses punya uang banyak. Ya pasti tau lah outputnya tengil. Iya. Oke. Outputnya sombong, ngegampangin, dipanggil sama beliau-beliau, ntar sok, disuruh juga sama, dikasih arahan, ngebantah, songong dan segala macam lah. Bukan hal yang dibanggakan. Pokoknya begitu hubungan sama orang tua jadi nggak bagus. Iya. Satu momen yang nggak dilupa banget bahwasanya itu hari nggak punya duit bang. Gue punya celengan 3. Kok 3? Celengan buat sedekah, buat haji, sama buat beli rumah. Oke. Nah satu hari itu gue nggak bisa nyalengin. Itu nggak punya duit banget waktu itu. Tiga-tiganya tuh? Tiga-tiganya. Celengan itu tuh setiap hari kelipatan, hari 500, besok 1000, 2000, 4000, 8000 dan seterusnya. Lo targetinnya begitu? Iya, selama setahun tuh harusnya sih bisa sih buat haji segala macam. Itu nggak bisa nabung, nggak punya duit sama sekali. Terus almarhum Umi nginep di rumah. Tiba-tiba dia mau nginep di rumah. Ya akhirnya pernah dengar ceramah, perbaiki hubungan sama orang tuamu, ya Allah bakal redo ya. Dan ternyata Umi di rumah, gue minta maaf sama Umi. Minta maaf, ngasih isi celengannya, ini tinggal harta terakhir nih, biar Umi ridho, maafin selama ini. Dan qadarullah 2 hari kemudian itu gue dapet proyek dari orang yang gue nggak gue duga, dan proyek itu nilainya sama kayak jumlah utang gue. Wow, 1,4 miliar. Utang lu 1,4 miliar dari mana? Kan lu kan usahanya. Ya. Utang apa bro? Ya Allah, kalau pengen ngancurin kun fayakun mah ya kacau, campur aduk lah pokoknya. Enggak, maksudnya utang yang bisnisnya kemarin bangkrut itu lu minjem duit orang. Bisnis minjem duit orang, invest, songong, merasa yakin, gak balik.
akadnya nggak jelas segala macam ya, campur aduk lah. Akad nggak cari mah, aduh. Jadi untungnya sih itu diingetin Allah nilainya segitu, belum 1,4 triliun ya, itu nggak segitu. Bener, untungnya Allah ujinya tuh baru 1,4 miliar. Iya. Ujian itu bentuk Allah cinta, sayang sama lo. Iya. Akhirnya lo ngelunasinnya gimana? Maksudnya tadi kan lo bilang bahwa lo ngasih ke umi lo uang 2 juta apa 2,3 gitu. Iya, pokoknya juta. Itu adalah bentuk bakti lo sama orang tua, minta maaf apa segala macam. Kita sampingin nilainya dulu ya, kan subjektif ya. Artinya lo udah minta maaf sama orang tua lo, nggak lama lo dapet proyek tuh. Karena di sini melihat bahwa orang tua lo ridho, ya kan, perantaranya gitu kan. Allah melihat, nah, ini anak nih bakti nih, insya Allah nih. Akhirnya proyeknya itu datang dari mana, bro? Ya dari orang yang tiba-tiba ngubungin, gue juga gak ada akses ke mereka gitu loh. Apa terkait apa? Bisnis. Oh, oke. Oke. Berapa nilainya 1,4 miliar itu? Itu keuntungannya. Wow. Jadi ajaibnya adalah karena redonya Umi itu dapat pertolongan yang dari pintu gak diduga dan nilainya sama. Wama ya takillah ketika kita takwa sama Allah itu kan. Itu gelak itu yang dimaksud? Enggak, bukan. Gelak kan 2019, ini 2017. Apa tuh bisnisnya? Konveksi. Wah, Anda partai banyak kalau begitu. Konveksi, produksi baju gitu kan? Ya. Merchandise. Wow, dan itu punya lu sendiri alat konveksi ya? Enggak ya? Ya, bantu-bantu sama yang lain sih, konsorsium sama yang lain. Cuman poinnya adalah ketika kita punya fundamental yang kuat, hubungan yang baik kita sama pencipta kita, itu pasti akan banyak pertolongan yang gak diduga-duga ya. Iya. Artinya gue yang masih jauh dari agama aja bisa dapat pertolongan itu. Harusnya teman-teman semua yang lebih dekat, yang belum pernah masuk ke fase lumpur, masih di atas lumpur, itu harus pede gitu. Pandemi itu cuma berapa tahun ya, sebelum ini kan udah tolong Allah banyak kan. Iya, kenapa yang pas 2020 lu ngeluh? Iya kan? Cuma gara-gara berapa? Setahun 2 tahun paling. Iya, setahun diuji. Sebelumnya kan makan gara-gara ada yang ngasih, kan Allah yang ngasih. Gara 2 tahun masa stres gara-gara itu. Harusnya sih bisa ditanggulangi. Dari konveksi langsung ke gelap. Iya. Itu bikin gue 2019 pas usia gue 32 tahun, Bang. Sekarang lu berapa? Sekarang 34. 89 apa 88? 87. Agustus besok baru 35. Oh, kan benar. Sekarang 34. Gue 33 89. Oh. Ente 35 berarti kalau sampai Agustus nih. Sampai Agustus. Kalau nyampe panjang, nih. Kalau masih panjang. Iya, kita doain gak nih? Harus itu. Amin kan Allah. Belum banyak pahalanya, belum ngapusnya belum banyak nih yang sama gitu. Mudah-mudahan kita diberkahin lah setiap umur kita nih ya. Nah, terus akhirnya modalnya berapa gelap ini? Nah, sebentar cerita sedikit di awal itu usia 32 tahun itu kalau merujuk ke usianya baginda Rasulullah SAW 63 tahun. Itu kan aneh 50 plus 1, 51% usianya beliau istilahnya. Nah, makanya dari situ aneh pengen bangun usaha yang menebus kegagalan atau keburukan atau kekurangan 32 tahun aneh hidup gak bikin apa-apa dengan meniatkan 51% keuntungan Neglek itu buat sedekah. Masya Allah. Jadi cikal bakal itu dulu fundamentalnya. Oh gitu ceritanya. Oke. Modalnya kan lu bisa untuk mayoritas dari profit buat ya lu bagikan ya. CSR apa segala macam. Iya. Ini nih berapa sih usaha-usaha yang lo bangun untuk minuman kayak gini-gini nih? Maksudnya? Dalam artian? Start. Oh, ternyata nggak besar, 140 juta ya. 140 juta apaan aja lo mulainya dari mana? Untuk membuka sebuah outlet Neglek. Iya, buat peralatannya semuanya. Enggak, dari mana uangnya? Oh, kan masih ada sisa sedikit sama ada temen ngasih. Jadi dia bilang udah pakai aja uangnya. Gue belum pakai. Enak bener hidup lo. Ya memang harusnya kita ini harus afirmasi supaya Allah tuh. Jadi setiap pagi itu harus, kalau gue setiap pagi itu selalu afirmasi depan kaca, Allah tuh baik, hidup gue hari ini menyenangkan, semua bakal membantu gue semuanya. Jadi kita mesti pikir yang baik-baik, kan Allah prasangka hambanya ya. Iya. Hari ini bakal begini, hari ini bakal begini. Jadi ternyata ada yang naruh duit nggak pakai syarat apa-apa, cuma nitip aja duitnya. Temen lo tuh ya? Iya, teman kampus, teman S2. Oh, jadi nih, bro. Iya, terus pakai dulu. Udah pakai dulu. Lu bilang waktu itu belum tahu buat usaha apa? Udah bilang, dia belum tahu, belum tahu. Udah pakai aja pokoknya. Dia ngambil pusing juga, udah pakai aja.
Tapi dibalikin, cuman pakai dulu nitip dulu. Oh, investasi lah. Investasi dulu. Jadi ada momen di mana kita nih hidup kok terlalu susah. Kitanya bingung kenapa ya Allah begini banget ya. Cuma kok terlalu gampang kayak begitu, kita juga makin gak percaya diri juga. Kok gampang banget ya. Kok gampang banget begini. Jangan-jangan ya gitu. Malah kita suzon. Dari kasih baik malah kitanya malah gitu. Ada apa nih Allah nih orang kenapa ya? Ini ada maksud apa ya? Padahal kita dikasih baik nih udah bagus nih. Manusia memang fitrahnya tuh gak lepas dari begitu. Giliran susah kenapa sih hidup gue ya Allah susah amat ya. Giliran ada jebret. Nih ya Allah nih orang nih jangan-jangan ya elah. Lu maunya apa sih? Maunya aplikasi gampang malah gak yakin kan kayak susah malah bete. Iya. Akhirnya lu kepikirannya kenapa bikin usaha ini? Sementara bro, hampir tiap beberapa kilometer gue selalu menemukan brand-brand minuman. Iya. Maksud gue adalah yang standar sih ya pertanyaan gue. Tapi gue pengen tahu dari angle lo nih, ya kan, mindset, jawaban, pola pikir dan lain sebagainya. Kan setiap berapa kilometer ada tuh brand minumannya. Yang belakangnya putih, hitam, tulisannya putih. Biasanya kan itu template-nya tuh. Iya. Dan lain-lain lah. Dan lo bikin sesuatu yang sama. Menurut gue, lo bisa bantah itu enggak Der, tapi ini bedanya di sini ya, terserah. Nah, gue mau tahu gitu. Itu apa pikiran lo? Kayak yang pertama sebelum belajar sama Pak Subiakto nih ya. Pertama bikin minuman karena dulu dilematis antara mau bikin minuman atau bikin makanan. Cuman qadarullah pengen bikin minuman terinspirasi dari salah satu CEO brand kopi yang dia bilang mereka mendukung ya itulah sejenis. Ya. Kalau nggak mendukung nggak usah beli produk kami gitu loh. Yang dia mendukung LGBT. Iya. Anda sampah. Begitu terus? Iya. Yang Anda tadi jadi syarat di WA. Jadi Anda pikir nih orang sombong banget nih orang sombong banget kayaknya sih, kayak emang kagak ada yang bisa seenak lebih enak, kayaknya banyak sih. Nah, termotivasi gara-gara itu. Oke. Nah, ketika masih baru berdiri itu sebenarnya untuk urusan merek itu kami nomor 3 ya, ada yang lebih senior ya. Ada 2 merek lagi lebih senior ya. Cuman pas lagi belajar sama Pak Bi juga, guru kita semuanya, guru anak bangsa ya beliau, Masya Allah, semoga Allah sehatkan beliau terus. Amin Allah. Ya pentingnya sebuah brand ya, pentingnya brand, membuat nama plus makna ya. Kami pengen memaknai apa sih yang bikin Glek itu berbeda sama yang lain. Yang berbeda di yang lain adalah yang pertama, iya kami adalah brand pilihannya orang baik, kami siar di situ. Oke. Keuntungan kami buat sedekah, orang-orang yang peduli sama sosial, peduli sama kemanusiaan, peduli sama orang-orang baik di sekitar, maka mereka harusnya pilih Glek. Secara nggak langsung, orang-orang yang tahu value-nya Glek, yang sudah kenal brandnya Glek ya, kalau di survei orang-orang yang kenal brand Glek, ketika mereka duduk sama orang-orang yang mereka baru kenal atau mereka sudah kenal, di meja mereka itu ada Glek di mejanya, mereka udah tahu ini orang yang mendukung siar kebaikan. Oke. Ya itulah brand. Kita menjadi siapa, kalau kata Pak Subiakto, kita menjadi siapa. Betul. Orang-orang yang di mejanya ada minuman yang tadi saya bilang brand minuman internasional itu, ya secara nggak langsung kita tahu arahnya mereka tuh arah kemana sih. Apa yang kita pakai, apa yang kita minum kan menggambarkan diri kita siapa ya. Oke, iya. Itu Pak Bi banget tuh, gue banyak belajar dari beliau tuh, Masya Allah. Yeah. Sangat disarankan lah buat teman-teman UMKM untuk belajar sama beliau lah, Pak Subiakto. Masya Allah, ilmunya daging semuanya. Sampai yang makan dagingnya banyak. Ini justru malah isinya ilmu semua nih ya. Bukan lemak ya? Bukan lemak. Oke, lalu? Ya jadi apa membedakan kami sama yang pertama, kami gak pernah pengen semua konten kami itu adalah konten yang nyeleneh, yang jauh dari syariat. Kita pengen semua konten kami, semua bagian dari brand kami termasuk kemasan, tutupnya ada pesan kebaikannya. Besok insya Allah bulan depan di badan gelasnya itu ada campaign kebaikan. Di sininya nih? Di badan gelasnya. Jadi mereka tinggal scan, uangnya langsung diteruskan ke lembaga-lembaga sosial yang kerjasama dengan kami. Setiap bulan akan ganti temanya. Kenapa lu pilih strategi itu? Ya sebisa mungkin dari ujung rambut sampai ujung kaki harusnya bernilai kebaikan sehingga mereka bisa ngebela kita besok di pengadilannya Allah. Masya Allah. Makanya di sini lu tuliskan tadi akunnya, coba bukan dong Dim. Iya kan, tuh lihat deh. Orang baik pilih Glek. Ya. Masya Allah. Tapi kan orang baik ini kan ada yang kelihatannya baik, ada yang memang hatinya dari dalamnya baik. Kalau Bang Dery menangkap orang baik itu apa sebenarnya? Dari kacamata mana dulu nih? Soalnya dua-duanya pisau bermata dua nih bisa terlihat orang baik.
Itu dulu tuh. Nah, penjelasan tentang orang baik menurut kacamatanya Bang Dery itu apa? Iya, orang yang baik. Gimana jelasinnya ya? Iya, dia mau berbagi, dia mau membantu, ya gitu-gitulah kurang lebih. Jadi parameter kami di Glek itu orang baik itu adalah orang yang melakukan sesuatu melebihi kewajibannya. Jadi kalau ada staff accounting, dia masuk on time, pulang on time, dia nggak mencuri uang perusahaan, ya dia bukan orang baik. Ya, itu SOP-nya dia. Itu memang akadnya begitu. Akadnya begitu. Tapi ketika dia nunggu kendaraan, ada truk yang mogok, ada mobil yang mogok, tiba-tiba dia dorong. Ya dia orang baik, dia bukan job desk-nya dia. Oke. Nice. Ini insight yang bagus nih. Ntar gue potong buat TikTok ya. Iya. Orang baik itu orang yang melakukan sesuatu melebihi kewajibannya. Oke. Makanya waktu sering juga gue diminta ngisi motivasi buat teman-teman di lembaga sosial. Gue bilang ke mereka kalau mereka menyalurkan beras segala macam dalam program atau tupoksinya mereka, ya belum bisa dibilang baik. Karena memang SOP-nya begitu. SOP dan mereka maaf juga digaji atau dapat kompensasi dari itu gitu. Cuma ketika bukan waktu kerjanya. Kalau pas waktu kerjanya mereka dibilang social worker ya. Kalau kata guru saya Mas Bayu Gautama sekolah relawan. Kalau pas jam kerja social worker. Cuman di luar jam kerja ya mereka orang baik. Mereka relawan di luar jam kerja. Oke. Tapi gimana cara ngukur niatnya bro? Kan susah. Hati. Ya ini kan parameter melihat bahwa orang baik. Tapi kalau soal hati kan bukan kita ya pengadilnya ya. Kita menginterpretasikan yang bisa kita lihat aja. Jadi orang baik itu jangan ngaku baik. Kalau saya kan baik, saya masuk on time, saya udah kerja sesuai SOP. Ya itu emang balance ya. Ada reward, ada punishment. Dia dibayar untuk itu gitu loh. Oke. Nah orang baik itu makanya di kelas kami yang terakhir ini banyak figur atau banyak background orang. Satpam yang nyebrangin anak sekolah itu orang baik, itu bukan job desk-nya mereka. Pemadam kebakaran yang ngebantuin kucing kejepit atau ada siapa itu orang baik, itu bukan job desk-nya mereka semuanya. Gue menarik banget tuh bener ya insight-nya. Dan memang ternyata terbukti bahwa insya Allah ketika orang baik itu pilih Glek. Kenapa? Karena brand lu jadi siapa? Iya. Itu tuh dari Pak Abi juga gue turunin. Makanya kenapa gue gak heran. Berapa tahun Glek? Total? 3 tahun setengah. 3 tahun udah 40-an cabang. Ya, harusnya sih bisa lebih ya, sampai 100 ya. Cuman pas pandemi itu gue nggak terlalu berani buat buka karena banyak juga yang invest punya pengharapan di sana, pengharapan income. Nah ini maaf uang PHK saya gini bisa nggak jadi ini buat income jadi keluarga saya. Ya gue bilang baginda Rasulullah SAW pun yang beliau punya akses langsung ke langit, beliau nggak pernah menjanjikan atau menjaminkan rizkinya orang, apalagi gue gitu. Betul. Karena parameter rizki itu bukan soal ikhtiar, tapi soal campuran semuanya. Sumber uang dari mana, ikhtiar yang punya uang tuh ngapain sepertiga malam, dia pagi sedekahnya berapa, sedekah subuhnya, dia siang ke rumah orang tua yang telepon orang tuanya berapa kali, ke rumah orang tua berapa kali, itu akumulasi semuanya bang. Jadi nggak bisa ada uang masuk, hasilnya sama, outputnya sama, nggak bisa. Itu perpaduan semuanya. Amal soleh plus uangnya sendiri plus amal soleh ownernya, amal soleh pemilik brandnya, semua nyampur semua di situ. Jadi jangan merasa bahwa kayaknya kesana gue udah sholat banget, gue udah 5 waktu di masjid banget, terus merasa bahwa kayaknya gue yang paling baik deh. Jangan begitu, ya kan? Banyak yang begitu orang-orang sekarang baru ngaji bentar udah nyerang orang aja. Nyerang orang, nyalain orang, nyalain gurunya orang segala macam. Saya di DM sama begitu. Jadi pernah satu waktu tuh bang ada momen sama almarhum Abah itu. Gue pernah iri sama satu owner lah, yang notabene kampus kita sama-sama levelnya sama lah, cuma kok dia bisa pencapaiannya segitu ya, padahal menurut gue nih orang biasa aja gitu loh. Nah abah gue langsung sekak gue tuh di teras rumah tuh, ingat banget tuh. Abah gue sekak gue, yang kamu lihat itu adalah hal yang terlihat di mata, kamu nggak pernah tahu yang nggak terlihat tuh dia ngapain. Berapa rakaat sholat malamnya, berapa rakaat duhanya dia, berapa nilai sedekahnya dia, berapa jumlah silaturahminya dia, berapa jumlah kebaikan-kebaikan dia gitu. Jadi banyak hari ini ngelihat anak-anak muda khususnya ya, ketika orang punya usaha jadi sultan segala macam, mereka tuh lihat outputnya aja, mereka nggak lihat inputnya kayak gimana. Ya, banyak orang-orang yang sukses itu jam 2 malam udah bangun, mereka ngapain? Mereka belajar, mereka ibadah, mereka bikin hal-hal kebaikan segala macam. Tapi kita taunya tuh mereka punya mobil, mereka usaha ini punya mobil, akhirnya semua ngikutin itu semuanya. Tapi sementara mungkin ilmunya belum cukup, ya kan? Harusnya kan lo berilmu dulu sebelum beramal. Makanya sebelumnya saya punya sahabat itu, beliau mau bikin podcast ngupas tuntas kesuksesan orang-orang yang bisnis.
Ya gue bilang itu udah banyak yang ngupas gitu loh. Yang belum banyak itu adalah kita pengen tahu nih amal gacoannya ini apa sih. Itu selalu pegangan gue Bang. Itu juga Bang Dery kalau kita punya waktu buat ngopi, itu yang pengen gue kulik juga dari buka martabak. Tiba-tiba Allah kasih panggung, kasih solusi ini kan, Masya Allah kan. Pasti ada, setiap orang punya amal gacoannya gitu. Amal gacoan yang dalam kondisi paling sempit pun dia bikin itu. Entah duha, kayak Pak Sandiaga Uno selalu duha, selalu Senin Kamis beliau. Pak Subiakto selalu mau dapat project gelar sejadah khusus minta ilmunya sama Allah. Ada orang yang setiap hari nelfon orang tuanya. Ada yang ngasih makan kucing. Saya punya sahabat, saya punya partner tadi setiap hari sampai disomasi sama istrinya buat ngasih makan kucing gitu loh. Itu biarkan itu semua amal soleh masing-masing sesuai kemampuan yang masing-masing gitu. Gak bisa semua sholat rawatib semuanya, gak bisa semua sholat tahajud semuanya. Ya masing-masing paling gampang aja yang dia bikin, tapi konsisten. Oke, makanya akhirnya lo mengkampanyekan, bukan mengkampen ya, kayaknya kesana tuh jualan banget ya. Tapi memang lo punya visi misi yang dimana merapatkan ternyata banyak juga orang-orang baik di luar sana yang mungkin tak terlihat, mungkin diabaikan begitu aja. Diabaikan. Padahal hari ini ya kita ngelihat berita pemerkosaan, berita pembunuhan. Kemarin kita lihat baku tembak antara anggota polisi kemarin. Kita baca berita begitu Bang, kenapa kita kaget? Kita biasa aja. Cuma ketika ada misalnya satpamnya kasih solusi nemukan uang 50 juta dikembalikan, itu langsung heboh gak kira-kira? Kenapa terjadi kayak begitu? Karena terlalu banyak berita gak baik beredaran, dan berita yang baik atau orang-orang baik tersembunyi. Kita mesti counter itu gitu loh. Kalau sedekah kasih tahu aja, Gelek bangun masjid 2 hari ini kasih tahu. Haters gonna hate. Tergantung yang mau nyampaikan. Itu baru mau ngomong. Lu nggak takut diserang sama haters bahwa ini lu bangun-bangun masjid ria lo? Nah, ya gue selalu bilang sedekah mau diem-diem bagus. Terang-terangan, hai guys, hari ini kita mau bantu Pak Dery nih. Beliau belum makan 2 hari misalnya gitu. Ya itu bagus juga. Yang nggak bagus itu nggak bikin apa-apa. Itu komen mulu, tapi nggak bikin apa-apa. Malu nggak sih lo? Jadi gini guys, memang gue nangkep ya. Semua kan pasti kan tergantung niat kita. Iya dong. Malu bin niat. Iya, semua tuh tergantung niat kita. Maksud gue gini, gue juga ngobrol sama guru-guru gue bahwa ketika lo misalkan open donasi, misalkan lo bangun masjid, mungkin ini itu atas nama siapa, diniatkan buat siapa, apa segala macam. Ada kalanya juga hal-hal yang seperti itu ditampilkan buat apa? Motivasi. Iya kan? Buat apa? Inspirasi. Buat lu tuh sebenarnya tuh agar terpanggil. Jangan lu nyinyir doang. Jangan lu berpikir bahwa ini orang udah kayak gini ya, ini dia nih. Lalu lu ngapain sampai saat ini gitu loh. Maksudnya lu lihat angle lain deh. Jangan bukan berarti gara-gara ini sedekahnya begini, satu lo juga nggak tahu niatnya dia apa. Niatnya orang tersebut apa, ya lu jangan langsung digas-gas gitu aja. Itu aja sih sebenarnya. Gue juga kadang suka kesal juga sih sama mereka-mereka. Makanya kayak kemarin ada lembaga yang lagi viral, lagi ngetren diomongan. Ya gue mungkin gue tidak pada opini setuju apa enggak ya. Gue nggak keluar dari konsep itu ya Bang ya. Cuman pasti yang komen itu juga paling nggak donasi kok. Tapi paling nyaring gitu loh. Itu disayangkan itu segala macam. Iya. Dan gue kan ngangkat itu di podcast kasih solusi. Dan rata-rata gue yakin banget mereka-mereka yang ya nyinyir lah ya. Mungkin dia juga nggak nonton sampai habis. Contoh gini, ada kubu yang memang support, ada kubu yang menentang bukan si lembaganya, tapi malah kasih solusinya. Lo kok begini. Maksudnya gini, menarik memang. Mungkin bukti mereka cinta sama kasih solusi gitu. Mereka gini, lo kasih solusi malah angkat kayak gini. Disangkanya mungkin full videonya adalah gue mengcounter habis-habisan. Padahal kalau lo nonton sampai habis, justru Coach Rene bilang bahwa jangan bakar rumahnya. Jangan berarti lo langsung lo skeptis, lo tolak, lo ignore lembaga tersebut. Nah, itu coba deh. Kadang juga gini, pembahasan kali ini adalah netizen juga kadang nggak dapat berita secara utuh. Itu juga ngeselin menurut gue. Jadi kita tuh paling cepat baca sedikit, tapi paling cepat menghakimi. Jadi apa namanya? Sebenarnya kayak tadi abang bilang, sedekah takut nggak sih dinyinyirin segala macam? Ya sebenarnya kita berterima kasih sama yang nyinyirin ini sebenarnya Bang. Kenapa? Karena kita bisa tahu yang kita lakukan itu karena Allah atau karena manusia. Jadi mawas diri. Parameternya adalah ketika dipuji kita terbang, dicaci kita tumbang. Lu ngapain lu bangun masjid? Langsung kita mau bangun masjid. Ya berarti kita lakukan karena manusia. Nah ini loh konklusinya loh. Tapi kalau mau di like berapapun, mau di komen, mau enggak,
Mau ada yang mention, mau ada yang enggak, ya selama jalan lurus, jalan terus kalau kata guru saya Ustadz Luqmanul Hakim, jalan terus aja istilahnya sih. Kayak falsafahnya Khalid bin Walid kan, mau beliau jadi panglima kayak waktu beliau jadi tentara kan teman-temannya nanya kan, Khalid kok biasanya panglima kok sekarang turun kelas jadi tentara kan. Khalid bilang, ya saya perang buat Allah sama buat Rasul. Mau Umar suruh saya jadi panglima kayak mau jadi prajurit ya saya nggak peduli, saya bukan buat Umar kok. Saya di sini buat Allah sama Rasulnya, bukan buat Umar. Jadi saya nggak peduli jadi apapun. Jadi udah level pada begitu ya berarti memang beliau lakukan buat Allah gitu. Bahkan lucunya berarti kalau di luaran sana ada orang berbondong-bondong untuk jadi pemimpin gitu ya. Iya. Kalau perlu, lo gue gitu ya. Masya Allah. Akhirnya lahirnya Glek. Iya. Revenue berapa sih setahun? Ya. Per bulan. Ya itulah. Kok gak mau jawab, gue minum dulu nih kalau gitu deh. Sambil nungguin. Ini yang mana bro? Revenue setahun berapa? Sebulan? Gelas yang sudah terjual dari berdiri sampai sekarang tuh kurang lebih 7 juta gelas. Hah? 7 juta gelas. 7 juta gelas? Iya. Serius loh? Serius kan, gak boleh bohong depan orang soleh kan. Iya, enggak. Gue banyak dosanya. Nggak, tapi bener deh, 7 juta per 3 tahun? Per 3 tahun. Kalau ngomongin tahunan biar gampang? Ya kalau sebelum pandemi sih kurang lebih sampai 4 jutaan. Per tahun? Per tahun. Wow. 4 juta. Berapa per gelas ya harganya? Ya interval 5.000 sampai 22.000. Saya mau izin ngeluarin kalkulator sakti saya. Untuk memotivasi teman-teman semua. Bukan maksudnya ini untuk membanding-bandingkan ria. Na'udzubillah lah. Insya Allah Ares di Mahdi gak begitu. Cuma ini untuk motivasi bahwa ayo dong UMKM gerak dong. Ria pun juga gak apa-apa bang. Artinya gini loh. Ria gak apa-apa. Enggak, maksudnya gini. Untuk orang-orang yang melakukan di awal itu memang pasti ria. Orang yang main golf pertama pasti diposting. Dan itu normal. Itu iya, bukan ria, tapi fitrah manusia. Fitrahnya manusia memang ria. Awal-awal pasti norak. Iya. Pasti nunjukin. Nora sama ria kan beda-beda tipis. Kayak baru-baru ngaji kan kenceng banget tuh. Iya. Mau izin saya ngitung dulu bentar. Iya. Kalkulator sakti saya. Berapa per gelas? 5.000. Kok 7 juta sih? 4 juta. 4 juta gelas kan lu per tahun. Kali 5.000. Interval 5.000 sampai 22.000. Lalu mau yang mana rata-rata? Iya Pak. Terserah yang ngitung aja mau ngambil yang kira-kira 10.000 ya? Iya. Yang paling banyak lu sales mana penjualannya? Kan ada datanya. Tahun pertama itu kurang lebih 27 M. 27 miliar. Ini belum gue enter loh padahal. Itu revenue. Omset. Iya, omset. Bersihnya? Ya, begitulah. 50% ada nggak? Nggak sampai. Karena kita segmen kita kan bukannya di mall ya. Segmen kita itu di 20%. Di pinggir jalan. Ya interval segitulah. 27 miliar kali 20% ya. Bagi 12. Lu berapa orang? Apanya tuh? Partner lu? Enggak, sekarang kemarin sendiri, sekarang udah berdua. Bagi 3. Bagi 2. Bagi 2. Guys, mulailah usaha kalau perlu, tapi ilmu dulu. Yeah. Ternyata menguntungkan juga jual air. Enggak, sebenarnya poin yang harus disampaikan tuh adalah sejatinya kalau kita punya sebuah fundamental atau kita pengen bisnis yang CR itu nggak usah khawatir. Iya, itu poin di situ maksudnya sebenarnya. Bisnis apapun tuh nggak ada masalah. Yang penting fundamentalnya kuat. Orang Islam itu banyak gagal di muamalah bang. Okay. Main bola, ayo nongki, ayo senang-senang traveling liburan, ayo. Cuman pas dia babnya muamalah, hancur semuanya. Ketahuan aslinya, hancur semuanya. Maka di sini yang paling penting ketika gue kalau diundang sama acara kasih tips buat pebisnis, gue nggak terlalu mau karena tips itu banyak dikasih solusi juga. Itu juga kalau ngelihat banyak atau beberapa itu juga pasti bisa bikin bisnis kok, sangat-sangat yakin. Oke. Cuman poinnya bukan di situ. Kita ini di Muslim yang nggak dimilikin sama yang lain adalah fundamental ketika menghadapi badai. Kita punya iman. Itu yang menjaga kita nggak bunuh diri, menjaga kita nggak mencuri, nggak bikin hal yang jahat ketika sedang turun usahanya. Berlayar itu gampang, menghadapi badai yang susah. Dan di Islam, di agama kita diajarkan buat menghadapi badai kayak gimana dengan iman. Karena pandemi itu bukan ujian kesehatan, bang, itu ujian iman. Ya, setuju. Ya.
Bener, ketika kayak gitu tuh ketahuan tuh lo tuh kayak gimana, tingkat lo dekat sama Allah, takwa pada Allah dan lain sebagainya tuh kelihatan semuanya. Karena perbedaan antara gaji dengan rizki itu kan, kalau kata guru-guru kita, gaji itu untuk orang yang bekerja dan rizki untuk orang yang beriman. Oke. Maka jangan khawatir, harus belajar. Gue juga sedang belajar, bukan sudah hatam ya. Sedang belajar bahwa kita mesti belajar yakin di situ, sehingga badai apapun harusnya sih bisa lewat semuanya. Ini yang harusnya pengusaha muslim. Gue takut kalau gue menunjukkan gue Islam, gue takut kalau gue menyiarkan Islam, market gue turun. Itu harusnya nggak boleh dipikirkan begitu gitu. Masya Allah. Harusnya ketika gue kenal sama Bang Dery sama keluarganya, gue nggak akan kelaparan di kantor kasih solusi. Kalau gue kenal sama pilot gue nggak bakal khawatir, itu nggak bakal gagal landing gitu. Nah, banyak kita kenal sama motivator, kita kenal sama pebisnis hebat, kita kenal sama relasi yang besar, gubernur, pejabat, presiden atau menteri, tapi kita lupa kenal sama Tuhan kita. Allah tabaraka wa ta'ala. Bro, kayaknya banyak cuplikan yang gue potong-potong untuk FYP TikTok nih. Ya memang harus lebih banyak Bang, biar banyak dosa gue kehapus gara-gara itu. Agar siar ini nyampe kepada mereka-mereka semua. Karena hari ini ketika gue tidur siang pun, gue tidur malam, ada orang yang beli glek, dia baca, ini pesannya hadisnya Rasulullah Bang. Dan gue menyiarkan itu, ya pahalanya juga mengalir, menggulung terus. Jadi kita banyak mikirkan gimana bikin passive income buat dunia, bikin kontrakan, kos-kosan, rental mobil, saham segala macam. Tapi banyak lupa bangun passive income buat akhirat. Passive income itu yang kita tidur, kalau kata salah satu motivator itu, kita tidur, asetnya tetap bangun kan gitu. Oh iya. Harusnya bikin hal-hal yang sifatnya tuh menggulung. Menggulung terus. Dan itu banyak impactful. Iya benar. Sekali gebuk bisa banyak masalahnya. Contoh ada pengusaha di India Bang, sedikit cerita tuh. Pengusaha muslim, termasuk top 10 lah di India tuh. Wow. Beliau tuh dari dulu merintis sampai besar. Terus wartawan nanya sama beliau, apa sih kuncinya sampai besar? Ya dia bilang, gue sholat biasa aja, gue ngaji normal semuanya. Sebagai Islam yang normal lah, nggak ada yang ekstrim banget. Maksudnya nggak ada yang wah banget sholat tahajud 12 rakaat segala macam. Ya normal aja. Cuman gue punya kebiasaan kalau gue pulang kantor, setiap ketemu pedagang asongan, gue borong dagangannya. Karena secara nggak langsung gue bikin 4 amal soleh sekaligus. Apaan aja? Yang pertama, menyenangkan hati orang-orang mukmin, menyenangkan hati orang lain. Oke. Kan dagangannya habis tuh Bang. Iya, happy dia. Yang kedua, bersedekah. Oke. Yang ketiga, menjaga kehormatannya, karena itu orang lebih milih berdagang daripada ngemis. Dan yang keempat, bikin itu pedagang bisa pulang lebih tempo, dia main sama keluarganya, dia istirahat, dia ibadah, sehingga sekali gebuk kita bisa bikin 4. Nah, banyak orang kreatif soal hidup tapi lupa mengkreatifkan amal nih supaya sekali gebuk bisa 4, 5, 6, 7. Kayak guru kita Ustadz Luqman Hakim bikin infak berasnya dimakan sama penghafal Quran, dia gede punya anak penghafal Quran lagi, akhirnya menggulung. Kita perlu kayak begitu, kreatif perlu kayak begitu. Efek bola salju ya. Efeknya kayak begitu. Makanya digelar kemasannya, tutupnya, orang-orangnya, kontennya semuanya. Itu harusnya jadi amal soleh terus buat siapapun yang terlibat di sana. Oh oke. Jadi konten-konten lo tuh juga mengangkat mereka kayak misalnya di sini ada figur security, ojek online misal dan lain-lainnya gitu ya. Iya. Jadi orang baik, mereka harus pilih glek. Oke. Jadi orang-orang kayak konten kami pun, kami nggak pernah ngangkat soal malam minggu hari ini kemana guys sama pacarnya gitu. Kami nggak pernah. Nauzubillah min dzalik, kami nggak ngangkat itu. Pernah dihubungin sama konten kreator mau bikin mandi glek. Jadi gleknya tuh dibeli banyak Bang. Kita bawa itu dituang di bathtub. Tahu gue itu tuh katro menurut gue. Itu mubazir maksudnya kan. Nggak ada manfaatnya juga buat apa. Terus akhirnya lo bilang enggak deh. Enggak, makasih banyak udah ingat sama glek, makasih banyak, cuman kami belum cocok sama. Ya kita nggak bisa main salah-salahkan orang, nggak, kita berbeda, kita belum cocok. Terus konten-konten kami juga sebisa mungkin ketika orang yang nonton, orang punya inspirasi buat terus berbuat baik. Oke, ini sebelum gue udah penasaran dari tadi, ini gue udah megang sedotan apa segala macam. Tapi ada satu lagi yang mau gue tanyain sebetulnya. Ntar ya, sambil teman-teman kita sama-sama bukti nih rasanya seperti apa sih ini. Insya Allah sih kalau misalkan gue berniat untuk menjadi orang baik, insya Allah tuh nyambung sama glek. Nah itu dulu tuh. Tapi gue gini, terkait masalah orang-orang baik dulu, sebelum mengenai minuman apa segala macam, gue pengen tahu deh, ada berapa banyak sih orang-orang baik yang ada di kantor lo? Sampai-sampai mereka tuh benar-benar royak dan loyal membagi waktunya untuk ngejalanin sosial medianya glek,
Nah itu tuh penasaran gue, gimana cara optimasinya? Apakah lo pakai vendor? Apakah lo pakai freelancer? Itu gue mau tahu nih. Bang banyak. Gini bang ya, gue punya guru namanya Bang Rik Rizkiana ya. Jadi satu ilmu yang beliau sampaikan pada banyak, tapi satu yang paling ingat di otak itu, jangan pernah membatasi rizki. Oke. Karena nanti Allah juga pasti ngasih balasannya juga terbatas juga nantinya. Contohnya gini, ketika hari ini gue diundang kasih solusi buat ngisi acara, gue dibayar 1 miliar misalnya, dan gue terlambat, sehingga gue mesti naik ojek. Gue bilang sama tukang ojeknya, bang ke gedung kantornya kasih solusi dong, berapa? 20.000. Padahal ini acara yang penting, dan gue udah nyiapin 100.000 dompet gue nih buat dia, tapi dia keburu batesin balasannya 20.000 aja. Akhirnya gue bakal ngasih 20.000 juga kan. Oke. Nah, ya kan. Nah sama di Glek, sejatinya ketika mereka punya tanda kutip chipset kebaikan, ya mereka lakukan aja gitu loh. Bahkan hari ini pun terundang kayak solusi karena Bang Dery nonton wawancara sama salah satu media online terbesar di Indonesia ya. Ya itu benar-benar nggak dibayar gitu loh. Oke. Jadi nggak ada relevansi, nggak ada relate antara ikhtiar dengan hasil. Oke, iya memang. Saya bukan orang yang percaya ikhtiar sama hasilnya relate. Bahwasanya hari ini saya bisa diundang ke sini, itu bukan karena pencapaian saya, itu karena doa orang-orang sekitar yang mungkin pernah terima kebaikan saya sedikit atau kebaikan teman-teman semuanya. Oke. Jadi tim bekerja normal-normal aja, ngerjain semua normal-normal aja. Tugas saya memberikan contoh yang baik buat mereka. Siapa aja orang-orang yang saya jumpain, mereka berusaha tahu nih orang, mereka follow, mereka pelajari segala macam. Nah soal hasil mereka mau jadi apa, tugas saya masing-masing gitu. Yang penting mereka kerja yang baik, ngikutin fundamental atau filosofi yang baik. Perkara hasil, ya hasil ini Glek seperti ini, itu murni karena kebaikan Allah, bukan karena ikhtiar. Oke, Masya Allah. Oke, menarik. Ini gue lanjutin lagi ya. Artinya kalau dari sudut pandang pengusaha, itu kan ada yang namanya fixed cost. Ya. Oke kan? Nah fixed cost yang dimaksud itu adalah, itu menjadi concern utama juga gak sih? Gue ngomong dari segi bisnis ya. Kita kan sama-sama pengusaha nih. Artinya lo harus keluar buat biaya bulanan, lo harus keluar buat biaya pegawai dan lain-lainnya. Itu menurut lo gimana? Itu gimana caranya ngamanin fixed cost sehingga bisa berjalan dengan normal insya Allah? Sedekah. Dari situ? Setiap orang akan berlindung pada sedekahnya. Oke, terus? Ya, insya Allah ketika mereka dimampukan Allah, ketika kami dimampukan Allah buat nerima mereka, harusnya idealnya Allah juga pasti akan jamin itu gitu. Oke. Yang ngerjain semuanya tuh tim sosmed lo? Iya, ada semua, ada 6 orang. 6 orang, coba bukan dong sosial medianya dong. Nah ini. Iya. Tim dari lo semua tuh? Iya, dari kita semuanya. Oke. Itu nggak di vendor ya, punya kami semuanya. Nah itu dia. Tapi kok gue mau nanya sama lo. Menurut lo, kalau vendor itu seperti apa? Menurut lo? Ya, misalnya gini, plus minusnya deh. Plus minusnya. Kalau misalkan lo harus pakai jasa vendor apa segala macam, pengusaha juga concern di situ nggak? Pengusaha concern ke situ harusnya. Oke. Artinya semakin kecil unit organisasi kita, semakin mudah buat mentransfer value-nya kan. Oke. Nih. Kalau semakin gemuk malah semakin nggak makin susah buat distribusi gitu. Karena gini ya Bang ya, 10 orang baik, 1 orang nggak baik, belum tentu 1 orang ini jadi baik. Tapi sebaliknya, 1 orang ketika nggak baik, 10 orang baik, itu bisa ngerusaknya lebih gampang. Nah jadi artinya membuat sebuah organisasi yang gemuk itu makin kompleks. Masih kompleks ya. Apalagi kita punya value yang kita jaga ya. Masya Allah. Itu susahnya bukan main ya, sangat susah. Jadi mendingan dipecah part of ini vendor apa itu lebih cepat, lebih agile ya, lebih lincah, lebih cepat segala macam. Zaman sekarang tuh bukan yang besar ngalahkan yang kecil, tapi yang cepat ngalahkan yang lambat. Tuh kuncinya tuh. Nah untuk cepat itu kita mesti buang banyak muatan. Skoci ini mesti kita lepas, bukan dibuang, dilepas, diserahkan ke ini. Kita mau makan daripada di kapal bawa dapur, kita berhenti aja di rumah makan kan gitu. Oke, nice. Artinya serahin sama ahlinya. Serahkan sama ahlinya, itu kan hadisnya Rasulullah juga, serahkan sama ahlinya. Iya, kalau mau lu nggak ngerti, ya udah. Sama. Bung Karno juga pernah bikin waktu bikin kabinetnya kan, kabinet kabinet untuk orang-orang yang ahli. Oke. Jadi emang serahkan pada ahlinya itu penting memang. Iya betul ya. Apalagi bayangkan ketika lu berjalan, jalanin Glek ini,
timnya itu lo nggak usah mikirin untuk gaji bulanan misalnya untuk tim kreatifnya, tapi diserahin sama freelancer. Yang jelas harusnya influencer ketika kita sudah menjadi brand, menunjuk brand ambassador, menunjuk vendor, menunjuk karyawan, menunjuk terms buat sosial media, itu mesti relate semuanya kan Bang. Oke. Jadi vendor yang kami pilih pun kami usahakan satu value dengan kami juga. Nah, gimana kalau lu ketemu satu vendor atau freelancer yang memang dia insya Allah sudah paham dan mahir dan udah terbiasa ngejalanin sosial media, graphic designer, logo, video editor, jasa foto produk, ads, animator, dan lain sebagainya, itu ngumpul dalam satu wadah yang bernama di dalam aplikasi Kasih Solusi. Nah itu keren banget. Masya Allah. Sangat keren. Kenapa? Ini serius nih gue nanya beneran nih. Iya, karena sangat keren. Kenapa? Karena sejatinya banyak pengusaha yang notabene baru mulai usaha, ketika dia hire konten kreator, videographer, fotografer, menjadikan cost productionnya kan jadi besar ya. Nah, yang ujungnya endingnya harga jual dia jadi tinggi. Oh, karena dia tekan tuh biaya cost produksi. Atau masalah kedua, mereka bisa bayar ini semuanya, cuma mereka nggak ngerti sosial media segala macam. Okay. Contoh restoran-restoran yang zaman di Pulau Jawa, Pantura segala macam kan uangnya mereka banyak. Cuman ownernya ini kan udah pada sepuh ya, mereka nggak ngerti. Jadi mending kasih ke sebuah sistem atau sebuah aplikasi atau vendor yang emang ngerti semuanya. Oke. Karena kenapa sih gue bikin Glek? Karena gue tuh punya perusahaan namanya PT Waralaba Anak Bangsa Bang. Itu induknya Glek. Mimpi gue adalah ada sebuah perusahaan yang bawa brand luar ke Indonesia. Yang uangnya dibawa keluar. Ada tuh franchise-nya banyak tuh. Gak usah nanti off the record kita sebutin, ada yang brand baju, brand alat olahraga segala macam. Nah gue pengen bawa brand Indonesia tuh keluar. Kenapa? Pengalaman di Singapura, waktu gue ke Singapura, ke Malaysia, ke Saudi itu gue makan itu susah banget pada makanan yang cocok sama selera rasanya tuh orang Indonesia gitu. Nah berarti kan di Indonesia sendiri punya market yang notabene mereka ini bisa jadi tuan rumah, gado-gado, bakso, nasi goreng, pecel. Cuma mereka kekurangan kemampuan buat ngangkat kontennya mereka. Mereka menang di rasa. Pasti abang punya restoran atau rumah makan favorit yang dia cuma satu cabang dan begitu-begitu aja emperan. Ada di Cibubur. Kalau gue di dekat rumah gue tuh di UI tuh di belakang ada ayam bakar Ortega. Kenapa sebut merek yang bantu UMKM? Gak apa-apa. Gue punya di Cibubur tuh rumah makan Bu Haji, soto Bu Haji. Soto Bu Haji. Iya, ada tuh di alternatif Cibubur. Itu ayam Ortega udah mungkin 20 tahun ya sampai sekarang. Dia begitu cuma jual ayam doang. Gue punya hipotesa kalau sebuah rumah makan cuma jual satu menu doang, berarti dia udah yakin sama menunya. Dan itu bertahan sampai sekarang. Nah, kayak gini-gini kan sebenarnya menguasai pasar, rasanya tuh nggak ada apa-apanya. Ayam-ayam dari luar tuh nggak ada apa-apanya sebenarnya. Cuma mereka kekurangan kemampuan buat maksimalkan konten-kontennya mereka kalah di situ gitu loh. Sedangkan anak zaman sekarang punya tradisi yang unik Bang, kalau gue pelajarin ya Bang ya. Mereka nggak beli karena enak, itu nomor 2. Tapi mereka beli karena aktualisasi diri. Dia ngerasa FOMO ya ketika temennya, ya bener ya FOMO ya Bang. FOMO. Ketika temennya udah nyobain Glek dan gue belum. Glek apa sih, kok dikasih solusi ya bisa ada sih. Dan itu kayak gimana sih? Jadi dia nyoba pertama itu adalah menggugurkan FOMO-nya dia tuh, menghilangkan FOMO-nya dia. Nah, kayak begitu-begitu sudah pasti brand usaha-usaha lokal yang lebih dulu existing itu udah pasti kalah. Karena mereka nggak punya konten buat ngangkat itu gitu. Itu loh, makanya thank you bro. Gue bagus banget insight lo. Kenapa hadirnya aplikasi ini? Itu untuk membantu buat para UMKM Muslim, membantu buat para pengusaha-pengusaha Muslim gitu kan. Ya memang dia nggak tahu cara optimasi sosial media seperti apa, dan mereka nggak tahu nyari video editor tuh di mana. Mereka nggak tahu nyari graphic designer buat bagusin feed Instagram itu kayak apa sih. Logo pun ya mereka nggak punya bahkan. Nah, ketika mereka nyari di sosial media itu gimana cara ketemunya? Nah, akhirnya kami hadir aplikasi Kasih Solusi sesuai dengan namanya, yang memberikan solusi kepada teman-teman UMKM nih, agar untuk optimasi daripada lu beban dapat fix gaji bulanan, lo harus pikirin tuh dapur lo harus ngebul, anak lo makan, tapi lo harus juga baru-baru awal udah harus keluar biaya bulanan pasti gitu loh. Tanpa hasil yang nggak pasti lagi. Dia nggak tahu dia foto nih mau posting captionnya gimana, mau posting. Dan jangan salah Bang, Kasih Solusi ini sebagai pesan buat teman-teman di Kasih Solusi, buat teman-teman yang kerja di sana, ini amal soleh yang luar biasa ya. Masya Allah. Ketika usaha yang kecil dioptimize sehingga dia punya banyak cabang dan dia punya banyak karyawan, di mana salah satu karyawannya menengadahkan tangannya di sepertiga malam, mereka baca Quran, mereka punya anak yang hafiz Quran, itu amal soleh itu menggulung terus Bang. Masya Allah. Allah mabarik biiznillah. Dan konten itu menginspirasi orang lagi buat buka usaha.
menginspirasi orang daripada gue punya kerjaan yang notabene tanda kutip maksiat atau riba atau apapun, mereka mendingan buka usaha terinspirasi dari konten-konten kasih solusi itu. Amin Allah. Itu iri banget saya sih bisa punya kayak begitu karena amal solehnya menggulung. Jadi orang-orang yang terlibat di kasih solusi ini bukan bekerja yang dibayar, bukan belajar yang dibayar, tapi beribadah yang dibayar. Allahu Akbar. Iya. Syukron bro ya. Itu yang gue tanamkan di Glek Bang, di bahwasanya mereka itu sejatinya kalau mereka tahu fitrahnya dia di situ kayak gimana, mereka akan harusnya bisa lebih optimal lagi. Karena sedikit cerita, gue punya guru tuh, beliau cerita ada sebuah hotel di Singapura tuh Bang, hotel bintang paling tinggi lah. Ada orang yang kerjaan tiap hari ngecekin pintu aja. Ini pintu gimana sih buka tutup, bunyi apa enggak segala macem. Nah ada pelanggan sana yang merhatikan. Ini orang kenapa sih ngecekin pintu, nggak bosen apa dari muda sampai tua ngecekin pintu mulu? Ditanya sama si bapak, Pak, bapak nggak bosen apa ngecekin pintu mulu? Si bapak menjawab, Pak, ngecekin pintu nih soal yang penting. Di hotel ini ada ribuan CEO nginep di sini. Yang kalau dia masuk ke kamar ini dia terganggu sama pintunya, maka ada berapa ribu karyawan akan nggak bahagia gara-gara si CEO-nya nggak bahagia di sini. Ada banyak kepala daerah, menteri, kepala daerah, kepala negara yang nginep di sini. Ketika dia di sini ada masalah di pintunya, dia nggak nyaman sama pintunya. Ada berapa juta rakyat akan diabaikan gara-gara pemimpinnya nggak bahagia. Jadi setiap orang tuh mesti tahu kenapa sih dia ada duduk di situ gitu loh. Karena orang-orang yang kerja ngurusin umat itu SK-nya bukan SK manusia lagi Bang, bukan SK dunia lagi. Iya betul. SK langit itu di situ. Kayak abang mau ketemu sama presiden tuh kan, nggak semua orang terscreening ya. Betul. Maka orang-orang yang dikasih solusi itu screeningnya langit semua. Masya Allah. Makanya kan berdasarkan ya istilahnya perkataan atau firman Allah sendiri langsung kan, istilahnya taatilah ya Allah dan Rasulmu dan juga para pemimpin, ya kan? Wah itu tuh sepaketnya di situ tuh, Masya Allah tuh. Ajib. Jadi buat teman-teman, insya Allah buat teman-teman UMKM yang baru memulai gitu bisnisnya, tadi Mahdi juga udah ngasih tahu ya, ini poin-poinnya hati-hati kalau lo mau langsung hire pegawai ya ngomong gua aja. Tapi biasanya bentuk cinta kami para teman-teman jangan dulu langsung lu bayar bulanan apa segala macam, berat. Sabar, tenang. Nah makanya di sini kami hadir aplikasi kasih solusi, teman-teman bisa mencari ada ribuan bahkan freelancer yang ada di dalam sini yang bisa mengoptimasi sosial media Anda nih. Ya dari mulai tadi yang gue sebutin ada desain, buat bikin fitnya, buat bikin logo apa segala macam. Cek aja di download aplikasinya, caranya coba cek aja di caption di bawah. Yuk coba kita cobain nih, penasaran gue ini apa bro? Itu vanilla Oreo. Vanilla Oreo, baru mau ngomong gue nih di bawahnya tuh ada kayak bubuk-bubuk. Ya, mesti diaduk dulu. Aduk dulu ya, gini cukup. Oke, set, kita mulai ya. Oke, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat. Orang baik pilih Glek. Gue demen banget nih kata-kata begini. Oke, bismillah. Bukan karena lu ada di depan gue ya. Gue nggak tahu lu pakai campuran apa. Dimput nanti cobain deh Dim. Lu tadi sebutnya apa namanya? Vanilla Oreo. Vanilla Oreo. Jujur, di luar juga ada yang begitu-begitu. Apa ya? Lu pakai apa ini bro? Nggak, ya terserah deh lu mau ngomong apa enggak, atau mungkin ini rahasia lu. Apa ya? Susunya ya? Masya Allah loh ini. Susunya apa ya? Disebutin mereknya gitu. Gue gak tahu. Lo bilang katanya setiap Glek ya? Iya. Memiliki arti. Gue tiap Glek itu, kalau versi gue adalah setiap Glek itu memiliki makna ya? Apa ya? Ada kebaikan di setiap Glek. Iya maksudnya apa ya? Kalau makan kan nyam kalau minum kan glek. Dari tadi gue begitu nyari tuh. Jadi buat teman-teman, gue mindsetnya pengusaha sih ya. Apa yang beda ya? Buat teman-teman apa? Yang buat teman-teman bikin usaha tuh jangan pernah bikin merek pakai nama bahasa Indonesia. Nanti nggak bisa diregister di Dirjen Hakinya. Emang iya benar. Kayak solusi tuh nggak bisa. Kasih tuh bisa, tapi kasih yang pakai hak itu nggak bisa. Makanya gue pepetin begini. Ya kalau dipepetin bisa. Nah, makanya ketika gue ke Haki insya Allah aman. Contoh misalnya kayak baju, meja, itu nggak bisa. Celana nggak bisa karena itu udah bahasa sehari-hari. Kalau beli celana.com gitu itu bisa kalau digabung. Iya betul. Glek. Jadi nama tuh penting bang buat bikin usaha. Banyak orang kan bikin nama pakai nama setan, iblis,
Padahal kan setiap nama tuh kan doa ya kata Rasulullah ya. Iya betul, beliau kita mengikutin Rasulullah, mengikutin Shakespeare kan. Apa arti sebuah nama kan? Nama tuh doa padahal ya. Iya banyak sih orang-orang kekeliruan tentang kayak misalnya tadi banyak kalimat-kalimat yang memang dipakai ternyata itu adalah bukan dari tuntunan Nabi kita SAW gitu kan. Kayak gitu-gitu. Nah makanya ini gelek. Ya, ada juga nama-nama yang malah jadinya mengangkat masalah bukannya memberikan solusi. Ini kayak gini kan gelek solusi nih. Makanya ini kan pesan Rasulullah sangat mendalam ya. Sebaik-baiknya manusia tuh yang paling bermanfaat. Iya. Jadi jangan bangga lu tuh S1 di mana, S2 di mana, S3 di mana, bapak lu siapa, mobil lu berapa, rumah lu di mana tuh gak penting sama sekali. Kalau yang paling dihitung nanti kan manfaat kita buat orang. Harta kita buat apa, mobil kita diantar kemana aja, bawa siapa aja, sepatu lo buat kemana aja, rumah kita buat tempat terima siapa aja, dalam rumah itu ada suara Quran apa enggak, dan segala macam. Asli enak banget. Gua nggak tahu nih susunya pakai apa, parah. Ya insya Allah dengan gue suka campaign lo ya, orang baik pilih gelek. Ya. Setiap gelek ada kebaikan. Ketika orang sudah tahu value-nya gelek, ketika ada outlet minuman sejenis berjejer bang, orang yang satu value akan milih gelek. Itu insya Allah dijamin. Nih karena kenapa lo bisa yakin itu insya Allah? Karena sudah disurvei pernah gue meeting sama teman itu, beliau sampai minta maaf itu loh. Tapi di sini adanya merek ini, gak apa-apa emang minum di sini. Dia sampai feeling guilty. Padahal dia guru, posisinya beliau coach. Gak apa-apa emang. Beliau sampai feeling guilty gitu loh. Jadi ya itulah, mengedepankan sebuah value itu sama aja sebenarnya kita menjaring pasar di kolam kita sendiri. Jadi memang terlihat mengecil tapi sebenarnya loyalis sih itu loyalis. Oh itu maksud gue. Niche market tuh begitu. Evangelis niche market gitu kan. Pak Abi bilang itu memang fokusnya di situ. Ketimbang lo cuma bilang lo minuman ini minuman itu ya nggak kerucut. Tapi by the way, gue jarang bisa ngabisin segini loh. Masya Allah segernya dapet. Ajib. Keren bro. Nggak heran gue, wajar 46 cabang loh. Vanilanya sama Oreo gue gak ngerti lagi dikasih apa. Nama dia lu cobain sendiri teman-teman semua di gelek.id teman-teman. Instagramnya itu. Iya, gue udah tahu udah lama. Itu pun juga di Gelek tuh Instagramnya asli bang, bukan organik. Organik bukan beli followers. Beli follower, beli like. Termasuk foto-foto yang terlalu lebay juga gue cut, nggak boleh naik. Contoh? Ya kalau foto gue terlalu lebay kan sebelum naik kan minta approval dulu nih, ini dia mau naik desain segala macam. Nah itu gue nggak izinkan buat naik terlalu lebay. Artinya ketika dia ramuannya sirup kita bikin pakai buah asli itu kan bohong ya, orang punya harapan lain. Dan itu nggak boleh memang. Ya di muamalah kita. Iya pengusaha itu mesti jujur kan. Gambarnya oke lah dibikin bagus, dibikin terang, cuman jangan dibikin lebay. Burger kecil dibikin gede, minuman sirup yang pemanisnya membahayakan atau nggak sehat diganti pakai buah yang orang punya asumsi atau narasinya ini menyehatkan, itu juga nggak baik. Betul, setuju banget. Gue demen banget ya satu visi misi satu narasi gitu ya. Arsdi Mahdi dengan Gelek ini ke kami ini Muslim. Kenapa? Karena hal-hal yang kayak gitu-gitu tuh banyak dilupakan sama pengusaha-pengusaha Muslim. Kayak misalnya burger biar tinggi diganjel-ganjel jadi gede kelihatannya, minuman tuh kelihatannya segar apa segala macam. Dia tuh nggak boleh men. Itu di fikih muamalah tuh kena banget kita tuh. Begitu apa adanya jujur. Dan makanya gue nggak ngerti deh. Lu bisa bikin seenak ini, sesegar ini dan sebeda ini cost produksi lu gimana ya bro? Lu main partai banyak atau seperti apa ya? Gue gak ngerti campurannya apa aja mungkin. Ya pastinya memang produk kita memang cost produksinya tinggi ya bang ya. Tapi kan sejatinya ketika orang belinya banyak dan repeat kan itu kan menjadi low cost juga sebenarnya. Sedikit tapi banyak ya. Memang falsafah dagangnya Abdurrahman bin Auf kayak begitu kan. Dikit tapi banyak. Itu juga salah tuh bang pengusaha. Ngikutin etnis ini nih. Kalau dagang begini nih. Kalau di dia murah nih segala macam. Nah hari ini gue mengingatkan ke abang, ke diri gue juga, ke teman-teman semuanya, harusnya kita berkiblat muamalah itu ke Rasulullah dan sahabat-sahabatnya beliau semuanya. Iya, betul. Dan kita harus pro sama pengusaha-pengusaha Muslim sekitar kita. Oh, Masya Allah, betul. Gue udah 2 tahun tuh gak makan brand luar bang. Gue sama anak gue. Jadi kalau beli ayam goreng tuh, gue pasti beli yang gue tahu punya Muslim. Gue kenal sama ownernya juga. Ya, Besto, Chicken, Sabana, Hisana, dan Kriuk ya, The Kriuk. Depan rumah gue baru buka tuh The Kriuk. Oh iya. Ya, gue sering beli kulitnya. Goreng. Jadi The Kriuk ya. Ketika kita tahu mereka ada di barisan kita, rasanya itu udah nomor 2 lah bang. Oke.
Oke, terus goals untuk Glek ini walaupun rasa mereka juga enak maksudnya. Oh iya, iya, itu iya. patokan bukan itu. Oke, goals untuk Glek ini sebenarnya lu B2C, B2B fokusnya kemana sih? B2C sebenarnya. B2C ya. Jadi lu nggak buka untuk kemitraan untuk lebih banyak ketimbang gimana? Sejatinya pengen punya lebih banyak, cuman dimensi gue itu bukan banyak-banyakan outlet, banyak-banyakan gelas, tapi banyak-banyakan manfaat. Oke. Karena kalau gue berdoa sama Allah, berdoa ya bang, bukan target ya. Ini tipis nih bedanya bang. Iya iya iya. Kalau target, kalau lo menargetkan sesuatu dan lo tercapai, yang lo ingat apa? Apa? Kemampuan lo mengarrange target itu, kemampuan diri kita. Jadi kita, ini karena gue nih. Karena gue nih. Okay. Tapi kalau doa, kalau itu tercapai, itu yang diingat pasti karena ya Allah. Iya. Maka gue berdoa bahwa gue punya manfaat yang Allah bukakan bertambah, bukan outletnya. Kenapa? Kalau kemanfaatannya bertambah, sudah pasti infrastruktur buat menunjang gue supaya gue bisa sedekah dari 1.000 naik ke 2.000, pasti Allah bangun. Oke. Tapi kalau gue fokusnya pada penambahan outlet, penambahan gelas terjual, penambahan segala macam lah, maka dan kebermanfaatan gue hilang. Hari ini gue diundang sama teman-teman kasih solusi, gue nggak ada waktu. Anak gue ngajak gue ke masjid, gue kecapean. Terus teman-teman gue mau silaturahmi, gue nggak ada waktu. Guru-guru gue ngundang, gue nggak bisa datang. Ya nothing sih, nggak ada artinya apa-apa sih. Maka gue selalu berdoa punya manfaat yang Allah bukakan terus dari berbagai pintu, dari Glek atau dari manapun. Bukan soal sih. Glek mungkin untuk mengawali, banyak orang-orang ketika udah punya usaha takut kehilangan usahanya. Ya ini titipan semuanya gitu loh. Oke. Maka ketika diundang pun gue nggak nyaman dengan kata-kata ownernya Glek. Tapi CEO. Karena kita nggak punya owner. Ownership kita cuma 2 hal doang. Siapa? Apa? Kita hanya punya ownership terhadap 2 hal. Apa tuh? Amal soleh, amal salah. Pahala sama dosa doang. Itu. Oke. Amal soleh, amal salah. Badan kita, anak kita, usaha kita ini bukan punya kita sebenarnya. Oke. Dan suatu waktu kita bisa pulang ya? Bisa pulang, bisa ganti. Jangan punya rasa kepemilikan ya. Oke. Kurban itu kan bukan masalah Nabi Ibrahim suruh motong Nabi Ismail kan. Cuma Nabi Ibrahim suruh melepas kepemilikannya. Oke. Ismail dalam sosok saat ini kan Ismail dalam harta kita, Ismail dalam istri anak kita, Ismail dalam wujud tahta kita, harta kita, ilmu kita. Kalau dianalogikan, iya, kita nggak boleh punya memiliki. Oke. Termasuk diundang siapapun, berapa fee-nya Mas Ares, Pak Ares? Ini ilmunya Allah kok, bukan ilmu saya. Nggak ada yang perlu transaksional di sini, nggak ada urusan di sini. Mau kasih atau enggak bukan urusan, bukan concern saya di situ sih. Oke. Karena ilmunya ilmu Allah semuanya. Masya Allah. Oke, next berarti lo mau apa nih tujuan nih Glek ini? Tuh, pertama, pengen bikin brand lain yang notabene mengangkat kuliner anak bangsa lainnya. Oh, jadi brand makanan? Brand makanan. Contohnya kayak apa produknya? Lagi naksir itu burger, cuma dengan kearifan lokal. Jadi gimana tuh burger kearifan lokal? Ya rasanya udah nggak bawa lagi rasa kesana segala macam, bawa rendang, gulai dan segala macam. Oh gitu. Ya kita kan sebenarnya salah satu jajahan bangsa Barat kesini kan satu bentuknya kan food ya, makanan. Food, fashion, film, sama fun. Kalau kata guru saya kayak Lukman. Oke. Jadi satu dampaknya mereka bawa itu ya fried chicken, burger. Nah kita mesti balikin lagi gitu. Burger juga, tapi kan burger kan dari luar. Oh ya, isinya. Kita kan nggak bisa narik sesuatu itu kita bawa kapal itu kita belokin ya kebalik kapal ya bang. Pelan-pelan kita mesti modifikasi dikit-dikit sehingga pangsa mereka bergeser. Oh enaknya rendang, akhirnya balik lagi ke rendang lagi. Nggak bisa langsung tiba-tiba burger ini ada pengganti burger ya resisten lah orang lah pasti. Ya. Tapi untuk Gleknya sendiri selain memang itu sister company? Ya kita pengen ada di setiap kota di Indonesia. Kita juga pengen mulai mengganti bahan bakunya. Diganti jadi? Dari susu sapi ke susu kambing bang. Kenapa jadi gitu? Supaya orang yang minum akan bertambah ketakwaannya sama Allah. Hubungannya kan ada barang, ada benda yang sesuai sama Rasulullah, sunnahnya Rasulullah. Ada bahan baku yang sesuai sama tuntunan Rasulullah, yaitu susu kambing. Oh, dan Rasul juga ada riwayat Rasulullah SAW suka makan paha kambing. Oke. Toppingnya juga kami pengen ganti topping kayak delima, anggur, kismis, kurma, yang notabene juga sesuai
tuntunannya agama kita, semangka. Masya Allah, Allahumma barik. Coba penasaran gue nih sama linknya tuh, ya menunya, linknya coba deh. Keren, Masya Allah, campaign-campaignnya ajib. Coba kita lihat linknya atau menunya, lu ada apa aja sih? Ini apa, coba klik coba. Ada apa aja di linknya dalamnya? Info kemitraan. Ini apa, pembelian segala macam. Oke. Star locationnya. Oke, GrabFood, ShopeeFood, Tokopedia, WhatsApp. Oke, ini semua distribution channel di sini ya. Iya. Oke, kalau untuk menunya apa aja sih? Gue penasaran untuk menu yang detail. Di Instagram aja. Coba Instagram. Oke, masuk di highlight ada? Iya, di menu kanan. Mana coba. Itu menu. Iya. Oke. Coba kita lihat. Aduh. Gue penasaran sih, total ada berapa menu? Berapa produk varian? Kurang lebih 60-an ya, Bang. 60-an? Iya. Banyak banget. Dan tiap hari tuh yang paling laris yang mana, bro? Thai tea ya tetep ya. Thai tea sama yang abang minum juga. Ini ya, dahsyat nih. Glek yang vanilla Oreo nih, ngeri, Masya Allah. Ini kopi susu pandan, fresh milk kurma. Ini udah mulai kurma tuh. Iya, dikit-dikit. Iya. Karena semua yang baik dan semua yang halal, semua sesuai tuntunan biasanya itu harganya tinggi, Bang. Oke. Ya, kenapa? Ya karena memang hal yang sehat, hal yang baik. Oke. Orang Yahudi itu makanan terbaik mereka tuh kambing, Bang. Oke. Jadi mereka siar kalau kambing tuh kolesterol segala macam, padahal mereka makannya kambing. Oh, pinter Anda. Contoh yang lain, Bang, dari kita kecil nih misalnya, kan sering tuh di kelas pada bacaan hemat pangkal kaya. Itu ajarannya mereka sebenarnya, Bang, biar perbankannya hidup kan. Iya, betul. Ajaran Islam kan nggak begitu, sedekah pangkal kaya, barang siapa sedekah, bla bla, banyak lah ayatnya kayak begitulah. Iya, betul. Mereka banyak terdoktrin kayak begitu. Gitu. Jadi hal yang biasa anak-anak kita ya. Anak-anak kita hal yang biasa. Mereka tuh makan kambing. Hidangan terbaik mereka susu kambing. 15 kali lipat zat besinya dibanding susu sapi. Tapi ditulis sama dia bahwa kambing ini kolesterol. Ada kambing yang bagus, susu kambing dioplos sama mereka. Saat Paul. Iya. Ini kan Oreo vanilla. Iya. Ini yang literannya, Bang. Oh, segede ini. Iya, segede ini. Literan. Coba dong ntar buat bini di rumah dong. Iya. Udah dibawa, udah disiapin pokoknya. Mantap. Jazakallah khair. Oke. Terus total banyak ya, lu cek aja deh di highlightnya deh. Siap. Thai tea, milk tea 60 nih. Green tea 1 liter ya. Oh iya, orang kalau sedekah berbuat baik kan mesti masukin kotak amal, mesti QR code segala macam. Kalau di Glek secara nggak langsung setiap beli produk kami ya berkontribusi juga buat hal yang baik juga. Oh iya. Ya. Kita nih umat mesti tahu loh, Bang. Beli produk itu mesti tahu nih ownernya siapa, value perusahaannya nih siapa, ini mesti tahu. Hari ini kita mesti aware sama kayak begitu-begitu, bahan bakunya apa. Oke. Jadi setiap gua misalnya beli Glek ini 1 gelas, ya. Apa? Kan profitnya kan buat sedekah, kita buat bangun masjid. Oh, oke. Buat acara-acara sosial. Kami di Glek di tahun 2021 kemarin tuh kurang lebih distribusikan 42.000 gelas, Bang. Jadi setiap ada acara santunan yatim, santunan duafa, wisuda penghafal Quran, korban bencana, santunan kajian segala macam, kami kirim produk kami. Berapa ratus pun kami kirim ke sana. Masya Allah, semoga Allah balas kebaikan teman-teman ente sama teman-teman Glek ya. Ya karena hari ini kita ini juga banyak persepsinya keliru, Bang. Hari ini kita bersedekah, kita akan dapat apa? Oh ya, tahu gue tuh niat-niat kayak keliru gitu tuh. Itu benar, cuman banyak orang yang lupa ketika mereka bersedekah, berbuat baik, mereka nggak kehilangan apa. Nah, itu juga bagian dari powerful sedekah. Maksud gue itu tuh. Maka premisnya adalah bahwa hari ini Glek ada, itu juga pasti bagian dari pelindungan sedekah. Banyak orang yang lihat, oh Glek cabangnya masih begini-begini aja. Ya masih begini-begini aja atau belum banyak aja, itu juga dijagain sama Allah. Kita belum mati juga dijagain. Bukan berarti namanya sedekah itu bakal dapat cabangnya banyak, omsetnya tinggi. Kita nggak hilang pun juga itu bagian dijagain sama sedekah. Ya iyalah, orang kan taunya kan kalau dapat get aja pokoknya. Iya, taunya kan begitu kan. Dapat sedekah segini, dapat segini. Padahal kita hari ini sedekah 10.000 harusnya dapat mobil. Kita nggak kehilangan mobil yang lama, itu bagian juga kerjanya sedekah. Banyak lupa soalnya. Kadang pasti kita sedekah, sedekah dari Allah, rezeki dari Allah maksudnya. Iya kan. Ketemu sama orang baik, pasti